Shalom Bapak Ibu dan anak-anak kami, Naposo dan Sekolah Minggu Jemaat HKBP Semarang Barat. Malam ini kita mau mengikuti ibadah pertangyangan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memukul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk pertangyangan kita malam ini diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dan serta-Mu yang tetap kami rasakan hingga pada saat hari ini. Engkau menyertai kami di dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada, dan Engkau mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Saya akan membacakannya bagi kita. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya
atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku." Demikianlah firman Tuhan, "Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin dari kita sudah mengetahui melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kita terima bahwa sifat orang Israel yang keras kepala, manang mau dihata-bata di dokmai na jugul. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa hal itu memang tidak berlebihan. Karena kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang dicurahkan kepada bangsa Israel, umatnya yang dikasihinya. Namun bagaimana respon orang Israel atas keselamatan yang diterima daripada Allah? Mereka malah melakukan dosa. Mereka malah mengingkari janji yang diadakan Allah atas mereka. Mereka seakan-akan tidak mengingat kebaikan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Karena itu Allah menghukum mereka. Menghukum dengan tujuan agar bangsa Israel kembali mengingat, kembali merekoleksi apa sebenarnya kebaikan yang sudah diberikan Tuhan. Melalui hukuman yang dibuang ke Mesir, bahkan dalam teks ini melalui pembuangan ke Babel. Namun Allah adalah Allah yang maha kasih. Kendati Allah menghukum mereka ke pembuangan di Mesir, di Babel, tapi Allah tetap senantiasa memberikan penyertaannya, senantiasa memelihara bangsa Israel, dan nantinya mereka akan diselamatkan, dibebaskan dari pembuangan. Nabi Yeremia di sini menyampaikan janji Allah kepada bangsa Israel, yaitu Allah akan memulihkan kehidupan mereka. Pemulihan yang akan diterima bangsa Israel di sini mempertegas bahwa Tuhan Allah adalah maha besar, maha pengasih, dan maha pengampun. Dan dalam firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam Yesus Kristus dikatakan suatu perjanjian baru. Sebelumnya Allah mengadakan perjanjian kepada nenek moyang bangsa Israel, baik itu melalui Abraham, Yakub, Ishak, dan Musa, di mana tanda perjanjian yang dilakukan Allah kepada Abraham yaitu melalui sunat, tradisi sunat. Begitu juga dalam proses keluaran mereka dari tanah Mesir, Allah menjanjikan memberikan suatu perjanjian yaitu melalui hukum Taurat di dalam 2 loh batu. Walaupun demikian, perjanjian-perjanjian yang sebelumnya dilaksanakan, diberikan Tuhan, diadakan Tuhan kepada umatnya, namun mereka masih tetap mengingkari janji tersebut. Bahkan ketika mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, sesaat lagi akan tiba kepada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka masih mengingkari janji itu. Mereka masih lari kepada hal-hal yang tidak baik, yaitu dengan membuat suatu patung emas, patung lembu emas untuk mereka sembah. Nah, dikatakan di sini perjanjian baru, disebut perjanjian baru karena seluruh kitab dalam perjanjian baru di sini mau mengisahkan bagaimana Yesus Kristus yang turun ke dunia, Yesus Kristus Sang Firman yang agung, begitu juga Roh Kudus yang berkarya bagi manusia melalui keselamatan dan kasih damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Artinya dalam perjanjian baru ini betul-betul berorientasi pada Mesias yang ditunggu-tunggu, keselamatan yang sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, dan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Nah, perjanjian baru yang dinyatakan Allah ini melalui firman Tuhan mengatakan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat kudus. Misalnya tercermin dalam kehidupan kita saat ini.
kita juga melaksanakan janji-janji itu melalui satu proses yang sudah kita lewati. Baik itu melalui baptisan, peneguhan sidi, dan perjanjian pernikahan. Begitu juga bagi para penatua-penatua gereja, perjanjian tohonan, penahbisan bagi sintua dan pendeta. Artinya melalui janji-janji itu, kita diingatkan untuk tetap senantiasa melaksanakan apa yang sudah diajarkan Tuhan, agar kita tidak lagi seperti bangsa Israel yang keras kepala, yang telah menerima berkat Tuhan, namun kita melupakan itu semua. Seakan-akan kita tidak menerima berkat dari Tuhan sehingga kita bebas dalam menentukan pilihan kita. Nah, yang kedua adalah janji Tuhan yang tertulis di hati umatnya di ayat ke-33. Isi dari perjanjian baru ini adalah Taurat Tuhan yang dituliskan dalam hati orang-orang Israel. Ayat ini mau menegaskan bahwa hukum Taurat yang diturunkan di Gunung Sinai dan dipelihara serta dipelajari dalam bentuk huruf-huruf tertulis akan ditanam dan ditulis dalam hati kita masing-masing. Artinya di sini ada suatu proses transformasi hidup. Ketika sebelumnya perjanjian itu dinyatakan Tuhan melalui bentuk fisik, hukum Taurat, perjanjian sunat, namun janji Tuhan yang baru akan ditulis dalam hati kita masing-masing, yaitu melalui apa? Melalui keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus. Melalui perjanjian baru inilah pengampunan Allah nyata di dalam hidup kita. Karena itu apabila kita mengenal Tuhan semenjak kecil, semenjak dini, maka melalui janji Allah ini kita semakin mengetahui bahwa Allah yang senantiasa membimbing kita, menyertai kita, memelihara kita, bahkan lebih lanjut membebaskan kita dari segala penderitaan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal baru yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan pada malam hari ini, yang pertama adalah suatu konsekuensi, yang dimana perjanjian Allah ini bukanlah perjanjian yang sepihak. Karena dalam satu perjanjian pasti ada orang-orang yang terlibat, baik dalam perjanjian Allah ini. Artinya yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Allah dan kita manusia. Maka dari itu, ketika kita menerima suatu janji, ada satu konsekuensi yang harus kita tepati. Ada satu konsekuensi yang harus kita jalani. Ada satu konsekuensi yang harus kita imani dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika kita melanggar konsekuensi tersebut, apalagi konsekuensi atas janji kita kepada Tuhan, berarti kita telah melakukan dosa. Karena kita menolak untuk melakukan janji tersebut. Artinya jika kita memang sudah berdosa, maka kita diingatkan untuk memohon pengampunan dari Allah. Dan tentunya dengan berkonsekuensi kembali untuk tidak melakukan dosa yang sama. Dan yang kedua adalah Tuhan senantiasa terus-menerus menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Karena itu kita menolak suatu konsep yang disebut dengan konsep deisme. Yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan dunia ini, namun prosesnya itu berjalan seturut kemauan manusia. Nah, dalam konsep deisme ini mau menganalogikan Tuhan itu sebagai pembuat jam. Artinya jam yang kita miliki, si pembuat itu menggunakan konsep yang sesuai dengan bagaimana nanti jarumnya itu berjalan, kecepatannya, dan waktu yang diatur itu seperti apa. Namun setelah dia membuat jam itu, setelah dipasarkan, setelah sampai ke tangan kita, pembeli, si pembuat jam tidak lagi bertanggung jawab atas waktu yang berjalan. Nah, karena itu kita menolak hal itu. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menjaga semua keberadaan dan memelihara semua ciptaannya.
Yang kedua adalah Tuhan juga turut bekerja sama dengan ciptaannya dari setiap hal-hal yang dilakukan. Artinya dalam hal yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti turut campur tangan bekerja sama untuk melancarkan segala sesuatu yang kita lakukan, yang tentunya dengan tujuan yang baik, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah Allah senantiasa memelihara kita melalui tuntunan. Allah tetap senantiasa mengarahkan ciptaannya untuk tetap berada dalam satu rel, yaitu tujuan yang baik. Demikianlah Allah memelihara kita. Nah, dari sini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perjanjian baru ini memotivasi kita untuk senantiasa berjuang melawan dosa. Berjuang melawan dosa dan juga mematuhi segala firman Tuhan. Bentuk konsekuensi ini adalah suatu jawaban iman kita, suatu bentuk dari kita manusia yang melaksanakan dan mengiyakan janji tersebut. Kita menerima janji tersebut melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah menerima kegenapan janji itu melalui keselamatan dari Yesus Kristus. Keselamatan yang dianugerahkan secara cuma-cuma melalui karya penebusan. Anugerah itu bukan datang atas usaha kita, bukan karena apa yang telah kita perbuat sebelumnya, tapi anugerah itu betul-betul mutlak dari Allah secara cuma-cuma untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia. Karena itu mari kita melaksanakan konsekuensi dari perjanjian tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kitab Nabi Yeremia yang sampai kepada kita pada malam hari ini mengingatkan kita untuk tetap bersandar kepada firman Tuhan. Tuhan telah menuliskan perjanjiannya di dalam hati kita masing-masing yang menuntun kita, yang memampukan kita untuk melaksanakannya dengan baik. Karena itu, perjanjian baru ini juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Artinya perjanjian ini bukan lagi sebagai beban atau sesuatu yang mengikat, bukan lagi sebagai sesuatu yang memberatkan kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi perjanjian ini sebagai sesuatu yang menuntun kita. Karena itu mari kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membuka hati kita sebagai tempat di mana Tuhan menuliskan firman Tuhan, menuliskan hukum Tauratnya. Dan mari kita membuka telinga kita untuk mengerti dan menerima firman Tuhan yang kita terima. Dan kita juga harus mematuhi setiap perintah Tuhan. Taului mahatani debata, sian nasarohata, jala sian nasaha porseota. Karena itu semoga kita dimampukan Tuhan dalam kehidupan kita seturut dengan janji yang ada antara kita dan Tuhan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam melalui hidup kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami melalui perjanjian-Mu yang kudus yang Kau sampaikan melalui karya keselamatan. Kami mengakui keselamatan itu adalah anugerah yang daripada-Mu untuk menyelamatkan kami ya Tuhan dari dosa dan maut. Engkau juga mengingatkan kami untuk senantiasa teguh di dalam melaksanakan janji-janji tersebut di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus untuk tetap berjalan di dalam ajaran-Mu saja ya Tuhan, agar kami tidak melenceng dari ajaran-Mu dan kami memilih ilah-ilah lain untuk kami sembah. Kami juga Tuhan berdoa kepada semua jemaat dari HKBP Semarang Barat, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan berkat yang melimpah bagi mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap senantiasa
di dalam sukacita yang daripadamu. Terlebih Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau senantiasa menyertai hidup kami, sehingga dalam aktivitas kami kemanapun kami berada, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, dan menjauhkan penyakit itu dari kami, agar kami tetap senantiasa berkumpul dengan keluarga kami di dalam sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu, agar gerejamu ini tetap melaksanakan janji-janjinya yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus, agar kami menjadi gereja yang tumbuh dan berkembang sebagai gereja yang dewasa untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita kembali mengangkat pujian kita melalui buku ND nomor 697 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Amin.
Demikianlah pertanyaan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.